Shalom teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sebuah tema yang saya beri judul imperfect. Imperfect atau artinya ketidaksempurnaan. Dunia dengan segala daya tariknya membuat kita semua seringkali merasa tidak sempurna. Oleh sebab itu, memang betul kecenderungan manusia selalu merasa hidupnya tidak sempurna. Ini kecenderungan. Apalagi di dunia zaman internet sekarang ya. Sangat mudah sekali orang merasa minder. Seringkali orang merasa tidak sempurna. Seringkali orang merasa kok dirinya gak berguna banget. Atau dirinya kok jauh dari harapan. Karena memang yang menjadi target, seringkali yang menjadi benchmark adalah orang-orang di luar sana. Para selebgram, para YouTuber gitu kan. Banyak anak-anak muda seringkali dengan mudah jatuh di dalam suasana atau kehidupan yang seringkali minder. Nah, sehingga imperfect ini menjadi suatu hal yang sangat lazim. Dan ternyata memang kecenderungan manusia pun selalu merasa hidupnya tidak sempurna, apalagi kalau bicara nomor satu, fisik. Kenapa kok hidung saya diciptakan pesek? Kenapa kok mata saya sipit? Kenapa kok rambut saya keriting gitu ya? Lalu yang kedua, karakter atau kepribadian. Kok bisa ya dia tuh ngomongnya enak, kok bisa ya dia tuh punya banyak teman, kok bisa ya dia tuh humoris banget, lucu banget gitu ya. Nah sehingga seringkali membuat kita merasa diri imperfect tadi, ya tidak sempurna. Lalu yang ketiga, keluarga. Kenapa aku harus dilahirkan di keluarga ini? Kenapa kok papa mamaku seperti ini? Kenapa kok adikku seperti ini, kakakku seperti ini? Ya, seringkali hal itu yang terjadi. Lalu yang keempat, seringkali juga ketidaksempurnaan karena apa? Karena melihat hubungan atau relasi pribadinya. Kok dia bisa sih dapetin cewek cakep? Kok dia bisa sih dapetin cowok ganteng kaya raya? Kok dia bisa sih dapetin pasangan yang benar-benar penurut, penyayang, mau memaafkan gitu ya? Curhatan seorang cowok yang pernah ngomong sama saya seperti itu. Tahu nggak kok Tony? Makhluk yang mitos itu ada 5. Apa aja 5? Yang pertama Bigfoot. Oh ya oke, Bigfoot mitos. Yang kedua adalah naga. Naga itu mitos. Oke. Yang ketiga makhluk mitos adalah ini burung phoenix. Burung phoenix atau burung hong. Oh ya betul, itu mitos. Yang keempat itu unicorn. Unicorn itu binatang makhluk yang mitos. Yang kelima katanya makhluk mitosnya adalah wanita yang mengatakan, iya itu salah aku, maafin aku ya. Nah, katanya ternyata wanita yang bisa ngomong minta maaf itu kepada pacarnya, katanya itu makhluk mitos juga ya. Ini menjadi satu relasi pribadi ya, jadi merasa hidupnya kok nggak sempurna. Yang kelima, kompetensi. Kok dia bisa sih ya nge-WL, kok dia bisa ya singer, kok dia bisa ya main keyboard. Sedangkan aku nggak bisa apa-apa, tepuk tangan aja fales kok. Waduh, parah banget sih bilang ya. Nah ini, lalu yang keenam, pekerjaan. Kok dia bisa ya dapat gaji gede? Gila ya, WFH kayak begini, kok dia bisa ya dapat duit, jualan masker doang jadi kaya raya gara-gara WFH. Padahal tadinya miskin gitu ya. Selalu merasa imperfect lagi dalam hal pekerjaan. Yang ketujuh, pelayanan. Nah ini, pelayanan juga sama ya. Kok bisa sih dia dipakai Tuhan sebegitu hebat? Saya sudah ikutan SPBI, SPBU, udah sekolah ini, sekolah itu, tapi kok nggak bisa nggak bisa jadi WL kondang, misalnya seperti itu. Nah, inilah kecenderungan manusia seperti ini yang selalu merasa hidupnya tidak sempurna. Padahal kalau kita mau melihat, di dalam kitab Kejadian, Tuhan mengatakan apa dalam Kejadian 1 ayat 26? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mau mengatakan firman Tuhan ini bahwa Anda dan saya, kita semua diciptakan menurut gambar Allah. Artinya kalau kita diciptakan menurut gambar Allah, berarti we are perfect. Karena Allah adalah Allah yang begitu sempurna. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu, seharusnya kita selalu merasa kita sempurna. Tetapi ternyata ada hal yang terjadi yang membuat kita tidak merasakan kesempurnaan. Kita seringkali lupa bahwa kita adalah gambaran diri dari Allah, imago Dei. Ya, gambaran diri dari gambaran Allah. Kenapa? Karena memang ada
peristiwa yang disebutkan di kitab Kejadian, bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, yang membuat akhirnya manusia harus terpisah dari Allah, yang membuat akhirnya manusia diusir dari Taman Eden dari Allah. Dari Kejadian bab 3 ayat 17-19 dan ayat 23. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Coba teman-teman perhatikan kata-kata atau kalimat yang saya beri tanda kuning. Di situ ketidaksempurnaan itu terjadi. Dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Lalu dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Inilah yang membuat akhirnya kita berada di dunia ini. Yang membuat kita yang seharusnya merasa sempurna sebagai gambaran diri dari Allah. We are perfect. Tapi menjadi we were perfect. Karena memang jati diri kita, asal-muasal kita adalah pribadi yang sempurna. Tapi karena kita berada di dunia, membuat yang tadinya harusnya sempurna menjadi tidak sempurna. Perfection to imperfection. Gitu ya. Dan sudah barang tentu, kenapa kita bisa menjadi dalam kondisi imperfection? Karena manusia jauh dari Allah dan tidak bersatu dengan Allah. Ini merupakan kata kunci dari tema kita malam hari ini. Seseorang akan merasa hidupnya tidak sempurna ketika ia jauh dari Allah dan tidak bersatu dengan Allah. Kenapa? Karena 1 Yohanes bab 5 ayat 19-20 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, saudaraku yang terkasih, teman-teman semua, kita ini berasal dari Allah. Tetapi kita sekarang sedang berada di dunia dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Oleh sebab itu di ayat 20 sangat jelas sekali. Allah yang sudah datang di dalam rupa putranya Tuhan kita Yesus Kristus adalah merupakan satu-satunya dan sumber jawaban bagi kita semua. Karena kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak mengenal yang benar, kalau kita tidak belajar meminta karunia pengertian yang benar, maka kehidupan kita akan senantiasa jatuh dan jatuh lagi di dalam perasaan tidak layak, tidak sempurna ini. Yang membuat hidup kita selalu merasa kurang. Oleh sebab itu, mari kita ubah. Bukan we are perfect atau we were perfect. We will gonna be a person with perfection in imperfection. Maksudnya apa? Kesempurnaan di dalam ketidaksempurnaan. Bukan hanya imperfectnya, tapi kita membahas bagaimana ternyata ada kesempurnaan di balik atau di dalam ketidaksempurnaan kita. Ayatnya ada di 1 Korintus bab 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, ini kata-kata Tuhan. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, oleh sebab itu, maka Rasul Paulus menjawabnya dengan kalimat berikutnya. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, teman-teman terkasih, ketika kita merasa hidup kita tidak sempurna, mari kita belajar dari Rasul Paulus.
Mari kita belajar dari kata-kata Allah sendiri kepada Rasul Paulus. Justru di dalam setiap kelemahan diri kita, yang kita rasa kita sangat lemah, justru disitulah kuasa Tuhan dijadikan menjadi sempurna dalam hidup kita. Hidup kita akan lebih sempurna kalau kita melibatkan Tuhan, kalau kita diam di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita juga belajar dari semangat Rasul Paulus itu. Mari kita bermegah atas kelemahan-kelemahan kita. Maksudnya bukan dalam arti senang dengan segala kelemahannya, tetapi mari kita persembahkan segala kelemahan-kelemahan kita. Supaya apa? Supaya Tuhan yang menyempurnakan. Itu maksudnya. Tetapi bicara tentang kesempurnaan, saya ingin mengajak kita semua berefleksi nih ya, malam hari ini. Ternyata antara manusia dengan yang namanya kesempurnaan ini, ternyata di dalam dunia ini ada dua jenis manusia. Jenis manusia yang pertama adalah jenis manusia yang diibaratkan low bad gitu ya. Manusia yang bicara tentang kesempurnaan itu, aduh saya mah jauh dari sempurna. Nah ini ya, ini yang sisi negatif, kutub yang negatifnya. Sehingga banyak orang merasa rendah diri atau minder. Oke? Lalu memiliki self-image yang jelek. Lalu berpasrah, aduh udah lah, jangan minta tolong gue lah, pokoknya kalau gue mah udah pasti hancur lah, gue banyak kelemahannya, jangan gue gitu ya. Akhirnya berpasrah, nggak melakukan apa-apa. Dan cenderung menyalahkan Allah. Nah ini. Ya. Menyalahkan Allah, nanti menyalahkan keluarganya, menyalahkan masa lalunya, menyalahkan semua bisa jadi salah. Ini adalah tipe yang manusia yang pertama. Nah kita jangan menjadi manusia yang seperti ini. Kita menyadari kelemahan kita, lalu akhirnya kita jatuh ke dalam situasi yang seperti ini. No. Tapi ada juga orang-orang tertentu yang di mana dia tidak menyadari bahwa dirinya, hidupnya punya kelemahan. Akhirnya saya mengibaratkan ini orang-orang dengan posisi baterainya full, bahkan sebenarnya ini udah overload gitu ya. Orang-orang yang overload itu biasanya tinggi hati atau sombong. Dia tidak menyadari kelemahannya, sehingga yang dia sadari hanya kelebihannya, dan dia bermegah atas segala kelebihannya. Akhirnya dia menjadi orang yang sangat sombong, merasa dirinya yang paling hebat. Lalu yang kedua, orang itu menjadi narsis. Nah ini juga kita jangan seperti ini. Ini dua kutub yang berlawanan ya. Saya menampilkan ini supaya kita paham gitu loh. Jangan sampai kita jatuh ke kesombongan, tapi juga jangan terlalu rendah diri. Lalu yang ketiga, ambisi. Biasanya orang yang merasa diri sempurna, ambisi menjadi nomor satu, ambisi yang terbaik, yang terkenal, terhebat gitu. Sampai dia lupa menyakiti orang-orang di sekitarnya, menghalalkan segala cara. Nah ini karena orang yang perfectionnya berlebihan. Lalu yang terakhir, orang ini biasanya memanfaatkan Allah. Dua hal ini tentu saja bukanlah hal yang perlu kita contoh. Ketika kalau Anda merasa, oh saya kayaknya lebih ke kiri nih, lebih ke rendah diri berdasarkan, oke, bertobat. Bertobat dan Anda harus sadar bahwa Tuhan menciptakan Anda ini sempurna. Cuman seringkali cara pikir kita nggak sempurna atau salah. Atau mungkin ketika Anda berpikir, kayaknya saya lebih kecondong ke sebelah kanan nih kok. Ya, tinggi hati, sombong, dan lain sebagainya. Oke, bertobat juga. Nggak boleh terlalu narsis, terlalu sombong, ambisi, dan memanfaatkan Allah. Jadi maksudnya, bicara tentang imperfection itu bagaimana? Nah, yang tepat itu seperti ini. Ada gambar yang sangat menarik. Gambar seorang wanita bercermin, tapi dia melihat wajah Yesus. Ada quote yang menarik yang mengatakan, imperfection is perfection to a beautiful perspective. Ketidaksempurnaan adalah kesempurnaan lewat perspektif yang baru atau perspektif yang lebih indah. Jadi jangan pernah melihat ketidaksempurnaan itu dari kacamata manusia, tapi lihatlah dari kacamata Allah. Kita akan mampu melihat ketidaksempurnaan kita menjadi suatu kesempurnaan ketika kita melihat dari sudut pandang iman. Ketika kita mampu melihat dari sudut pandang kasih. Ketika kita mampu melihatnya dari sudut pandang Yesus. Kalau kita hanya melihat ketidaksempurnaan hanya dari kacamata manusia, maka akhirnya kita akan menjadi orang-orang seperti ini.
Mungkin Anda tahu ya, Michael Jackson. Dia orang kulit hitam, rambut keriting. Dan dia merasa hal itu tidak sempurna. Dia melihat ketidaksempurnaan itu, tetapi dia melihat dari perspektif yang salah, sehingga dia operasi sana, operasi sini, dan akhirnya mukanya berubah total. Yang sebelah kanan itu adalah perancang busana, namanya Donatello. Ya, bagaimana kelihatan lebih cantik kan yang sebelum operasi ya. Setelah operasi plastik malah mukanya kan menakutkan. Yang lucu adalah apa? Orang ini mengatakan, saya enjoy kok dengan kondisi saya sekarang. Inilah ketidaksempurnaan kalau dilihat dari kacamata manusia adalah hasilnya seperti ini. Kita akan jatuh di dalam suatu kondisi atau keadaan yang terus menyalahkan keadaan dan kita mau berubah tapi berubahnya tidak dengan cara yang tepat. Orang-orang seperti ini, saya simpulkan adalah orang-orang yang tidak mampu. Tidak mampu apa? Dia punya uang, punya segalanya. Tapi ternyata orang-orang seperti ini, orang-orang yang selalu melihat ketidaksempurnaan dalam hidupnya adalah orang-orang yang tidak mampu untuk bersyukur atas kehidupan dan orang-orang yang tidak mampu berdamai dengan diri sendiri. Orang baru bisa keluar dari perasaan tidak sempurna, tidak layak kalau dia bisa bersyukur atas kehidupan ini dan dia bisa berdamai dengan setiap kelemahan yang ada dalam dirinya. Oleh sebab itu, Yesus hadir di dunia 2000 tahun yang lalu. Dia mau mengembalikan citra Allah di dalam hidup kita masing-masing. Yesus hadir dan Yesus mau mengembalikan imago Dei, wajah Allah, sehingga kita semua mampu menemukan kesempurnaan di dalam Tuhan. Ini firman Tuhan mengatakan, Yesus bersabda, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini kata-kata Yesus. Yesus sampaikan seperti ini. Dan Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Filipi 3 ayat 13-15, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu apa kata Rasul Paulus? Marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Rasul Paulus dan Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita semua, yuk kita kembali kepada kepada kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna bukan dalam arti kita menjadi orang yang super ganteng, super cantik kayak artis-artis Korea, tetapi sempurna di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya seringkali adalah muncul seperti ini. How to deal with my self-imperfection? Ketika saya merasa ada hal-hal yang dimana tidak sempurna dalam hidup saya, bagaimana saya bisa mengatasinya? Rasul Paulus mengatakan di dalam hidup kita itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan ketidaksempurnaan itu dalam hidup kita? Pertama, sadari. Kedua, syukuri. Dan yang ketiga, persembahkan kepada Allah. Karena firman Tuhan katakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan pernah minder, jangan pernah berusaha untuk operasi plastik di hidupmu yang pesek. Persembahkanlah itu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Dengan segala keberadaan tubuhmu. Lalu bagaimana dengan jiwa? Ya, unsur-unsur dalam jiwa itu kan akal, pikiran, kehendak gitu ya. Diubah dan dibaharui. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oleh sebab itu di dalam hal jiwa, jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Karena tadi firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan apa? Kita tahu kita semua berasal dari Allah, tetapi seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Oleh sebab itu jiwa kita harus mau berubah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Akal budi yang sudah diberikan kepada Allah, kepada kita, yang membedakan kita dengan seekor anjing, itulah yang harus kita kembangkan. Itulah yang harus kita baharui terus-menerus. Harus mau berubah dan dibaharui. Nah, bagaimana dengan rohani kita?
Untuk urusan rohani yang harus kita lakukan apa? Kita harus berakar, bertumbuh di dalam Tuhan, dan pada akhirnya harus berbuah. Kolose 2 ayat 6-7, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Kolose, jangan pernah merasa minder. Jangan pernah merasa minder melihat kesucian orang lain. Kamu pun bisa, kita semua bisa mengejar hidup di dalam kekudusan selama kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Makanya rahasianya cuma satu, hidup kita harus tetap di dalam Dia. Kita harus berakar, kita harus dibangun di atas Dia, dan bertambah teguh dalam iman. Inilah cara-cara atau tips buat Anda semua bagaimana untuk menghadapi imperfection, perasaan-perasaan seperti itu yang sering kali muncul. Berikutnya lagi, kita mau melihat ada beberapa hal yang perlu kita ubah. Kalau memang kita melihat ada sesuatu yang tidak sempurna dalam hidup kita, seperti yang saya katakan, bagaimana caranya kita berubah, gitu ya? Berubah dari keluar dari perasaan minder, keluar dari perasaan tidak sempurna, tidak layak itu. Kita harus berubah. Bicara tentang perubahan, bicara tentang keluar dari jerat imperfection itu. Ada 3 tipe orang. Tipe pertama adalah quitters. Quitters itu adalah orang yang cepat menyerah. Begitu ada kelemahan, begitu dia melihat adanya kelemahan di dalam dirinya, di dalam jiwanya. Aduh, kenapa ya? Kok gue goblok banget untuk urusan itu, berhitung. Matematika tuh gue goblok banget gitu ya. Udahlah, kalau gitu udahlah, dan menyerah aja. Nah, ini tipe orang yang quitters. Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam urusan jiwa, ketika kita menemukan ada imperfection, mari kita berubah. Mau dibaharui dan mau diubah oleh Tuhan. Sebab bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Tapi banyak orang akhirnya menyerah, quitters. Ini danger zone saya katakan. Tapi ada juga orang yang campers. Nah, orang campers ini adalah orang yang merasa diri sudah cukup. Saya nggak merasa itu satu hal yang tidak sempurna dalam hidup saya. Tapi justru saya merasa saya sudah cukup bagus menyanyi, gitu ya. Suara saya cukup oke kok. Bahkan beberapa orang bilang bagus. Padahal mungkin temannya bilang bagus itu cuma mau menyenangkan hatinya. Di belakang Anda kan mungkin aja temennya bilang, aduh gila parah banget ya kalau dia ngoel, hancur katanya gitu kan. Akhirnya orang ini berhenti untuk belajar. Nah, ini juga Tuhan nggak mau. Tuhan mau ada hal-hal yang perlu kita ubah. Dan jangan pernah merasa diri puas, tapi terus tingkatkan diri kita. Terutama dalam hal rohani. Terutama dalam hal jiwani tadi. Tapi kalau tubuh, kan saya sudah katakan tadi, jangan pernah merasa minder kalau tubuh. Ya, tapi kalau jiwa dan roh, ketika kita merasa bahwa ini adalah suatu hal yang tidak baik, sesuatu hal yang tidak sempurna, tingkatkan dong. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita semua, mari kita menjadi tipe orang yang ketiga, yaitu tipe orang climbers, pendaki. Mari kita terus mendaki gunungnya Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ini yang saya katakan, kalau quitters, itu namanya danger zone. Ini adalah zona berbahaya. Kalau Anda cepat menyerah, Anda masuk zona yang bahaya. Tapi begitu juga kalau Anda merasa diri puas, Anda merasa, saya udah cukup bagus kok ngoel, ngapain saya ikut pembekalan, ngapain saya ikut ini. Atau saya udah cukup bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan saya, dan saya udah nggak perlu lagi ikut seminar, ikut training gitu ya. Anda sedang berada di dalam comfort zone. Tapi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang climbers, yang mau masuk ke dalam growth zone, atau zona pertumbuhan. Jadi, bicara tentang imperfection, seringkali manusia kebalik-balik. Yang harusnya dia tingkatkan malah tidak tingkatkan, yang harusnya tidak ditingkatkan malah ditingkatkan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika ada orang yang merasa bahwa ini kayaknya penting deh untuk saya kembangkan gitu ya. Tapi yang orang itu merasa adalah hidung saya perlu deh saya bikin lebih maju. Bibir saya perlu dibikin lebih tebal gitu, agak monyong-monyong dikit gitu ya. Ini nggak perlu gitu loh. Tapi yang terpenting adalah jiwa dan rohaninya dia, itu yang terpenting.
Yang perlu ditingkatkan adalah segala sesuatu inner beauty kita, ya, personality kita, karakter kita, semangat melayani kita, kehidupan rohani kita. Itulah yang perlu kita tingkatkan. Kalau kita menemukan ada imperfection di sektor-sektor ini. Tetapi kalau kita melihat sektor-sektor yang seperti berhubungan dengan fisik, Tuhan katakan, persembahkan tubuhmu dengan apa adanya sebagai persembahan yang harum dan kudus dan berkenan kepada Allah. Oleh sebab itu, teman-teman terkasih, sebagai penutup, pesan dari Paus Benedictus. Paus Benedictus tahun 2012 dalam acara World Youth Day pernah mengatakan seperti ini. Teman-temanku yang terkasih, semoga kesukaran tidak melumpuhkanmu. Jangan takut terhadap dunia dan masa depan dan kelemahanmu. Tuhan telah mengizinkanmu untuk hidup dalam momen sejarah ini agar melalui imanmu namanya akan berlanjut untuk bergema di seluruh dunia. Mari, saya ingin mengajak Anda semua dimanapun Anda berada, yang pasti di rumah masing-masing kan sekarang kan ya. Ayo kita mulai move on, kita bangkit dari rasa tidak sempurnaan kita ini, dan kita mau menjadi pribadi-pribadi yang bersinar untuk kemuliaan Tuhan. Amin.